Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyanisa Afifah, Program Studi Pendidikan Jasmani, nomor induk mahasiswa 16016170158. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu rancangan struktur organisasi. Yang pertama, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan pada setiap bagian atau posisi yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan operasionalnya. Yang kedua, fungsi struktur organisasi ada 4, yaitu kejelasan tanggung jawab. Maksud dari kejelasan tanggung jawab yaitu setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, ada kejelasan kedudukan dan koordinasi. Maksudnya, organisasi menjelaskan kedudukan dan posisinya setiap masing-masing anggota. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaannya lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Dan yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal ini, struktur organisasi penting adanya pengendalian dan pengawasan dari pimpinan terhadap bawahannya. Di sini, saya ada salah satu contoh struktur organisasi dari kepengurusan Kopsquos UNJ tahun 2019. Yang pertama ada ketua, wakil ketua, bendahara, bendahara 2, sekretaris, sekretaris 2, humas, binpres, perlengkapan, dan anggota. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembagian tugas kerja dari ketua. Tugas ketua yaitu memimpin rapat-rapat pengurus. Yang kedua, mewakili organisasi untuk membuat persetujuan dengan pihak lain. Yang ketiga, mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu. Yang keempat, bersama-sama sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat dari luar maupun dari dalam. Yang kelima, bersama-sama sekretaris dan bendahara merancang agenda mengupayakan pencairan dan penggalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program organisasi. Dan yang terakhir, memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi. Tugas dari wakil ketua yaitu mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh bidang dalam pengurusan. Yang kedua, mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam roda organisasi. Yang ketiga, merumuskan segala kebijakan di seluruh bidang dalam pengurusan. Yang terakhir, mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan. Ada tugas dari sekretaris, yaitu bersama ketua menandatangani surat masuk dan keluar pengurusan. Yang kedua, bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan atau TKK yang dibutuhkan oleh pengurus. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi. Yang terakhir, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Selanjutnya, ada tugas dari wakil sekretaris, yaitu mewakili sekretaris apabila berhalangan, terutama untuk setiap aktivitas. Yang kedua, bersama sekretaris, mengawasi seluruh penyelenggaraan organisasi. Yang ketiga, membuat risalah dalam setiap pertemuan. Dan yang terakhir, merumuskan dan mengumpulkan peraturan dan data yang berkaitan dengan atribut dan aset yang bergerak untuk mementingkan kepentingan organisasi. Selanjutnya ada tugas dari bendahara, yaitu mewakili ketua apabila berhalangan hadir, terutama untuk setiap aktivitas dalam bidang pengolahan keuangan. Yang kedua, bersama ketua dan sekretaris, merupakan tim kerja keuangan atau otoritas keuangan
di tubuh pengurus. Yang ketiga, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengolahan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang keempat, memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengolahan keuangan organisasi. Yang kelima, memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. Selanjutnya ada tugas wakil bendahara, yaitu mewakili bendahara apabila berhalangan hadir, terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengolahan keuangan. Yang kedua, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi, terutama sistem pembukuan keuangan. Yang ketiga, menyelenggarakan aktivitas pembukuan terhadap transaksi, pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin. Selanjutnya ada tugas humas publikasi dokumentasi, yaitu mendokumentasikan setiap kegiatan. Yang kedua, mencari dan menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran olahraga. Yang ketiga, memberikan saran dan rekomendasi kepada ketua tentang gagasan promosi. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran kegiatan olahraga multi-event. Selanjutnya, ada tugas dari bidang prestasi, yaitu membantu ketua dalam kegiatan pembinaan prestasi. Yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja dalam bidang prestasi. Yang ketiga, mengkoordinasi setiap kegiatan bidang prestasi. Yang terakhir, mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang prestasi. Selanjutnya, ada tugas dari perlengkapan, yaitu inventarisasi barang dan pemeliharaan barang bergerak maupun tidak bergerak. Yang kedua, penyediaan kebutuhan sekretariatan dan kebutuhan rapat-rapat, antara lain alat tulis kantor untuk kebutuhan sekretariatan dan bidang-bidang lainnya. Dan yang terakhir, pengadaan cindera mata. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.